Chelsea berencana meminjamkan Kiernan Dewsbury Hall. Newcastle United menunjukkan minat. Gelandang berusia 26 tahun tersebut kesulitan mendapatkan menit bermain reguler sejak bergabung dengan Chelsea, sehingga opsi peminjaman diharapkan dapat membantu menghidupkan kembali karirnya. Menurut jurnalis ternama Fabrizio Romano, Chelsea sedang mencari klub yang bersedia meminjam Dewsbury Hall, agar ia dapat bermain lebih sering. Beberapa tim Premier League, termasuk Manchester United, Tottenham Hotspur, Newcastle United, Aston Villa, Fulham, Brighton, dan Brentford, dilaporkan tertarik pada jasanya. Newcastle United menjadi salah satu tim yang serius mempertimbangkan peminjaman Dewsbury Hall. The Magpies membutuhkan tambahan kedalaman dan kualitas di lini tengah untuk mendukung ambisi besar mereka. Kehadiran Dewsbury Hall dinilai dapat menyumbang kreativitas, energi, dan gol ke skuad Newcastle. Jika Newcastle merekrut Dewsbury Hall, ia akan memiliki kesempatan besar untuk bermain secara rutin di Premier League. Penampilan yang mengesankan bisa membuka kemungkinan untuk mempermanenkan statusnya di musim panas mendatang. Bagi Dewsbury Hall sendiri, kesempatan bermain reguler di klub baru akan menjadi peluang emas untuk membuktikan potensi yang dimilikinya. Mengingat minimnya waktu bermain di Chelsea, pindah, baik sementara maupun permanen, tampaknya menjadi solusi terbaik bagi karirnya saat ini. Keputusan akhir terkait masa depannya akan bergantung pada kebutuhan Chelsea, minat klub lain, dan keinginan Dewsbury Hall sendiri. Situasi ini diperkirakan akan menjadi topik menarik dalam bursa transfer Januari mendatang. Juventus masukkan Benoit Badiashile dalam daftar target pemain mereka. Juventus sedang mencari bek tengah baru pada jendela transfer Januari ini setelah Gleison Bremer mengalami cedera. Berdasarkan laporan dari Italia, Benoit Badiashile, bek Chelsea, kini masuk dalam daftar target Juventus. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Badiashile saat ini menjadi salah satu bek tengah yang sedang dipertimbangkan oleh klub tersebut. Direktur olahraga Juventus, Cristiano Giuntoli, dilaporkan sedang mengawasi pemain asal Prancis tersebut. Badiashile tidak termasuk dalam rencana pelatih Enzo Maresca di Chelsea. Ia hanya tampil selama 37 menit di Premier League dan menjadi starter di 3 pertandingan Liga Konferensi Eropa, yang menunjukkan bahwa Chelsea mungkin terbuka untuk mempertimbangkan tawaran yang masuk selama bursa transfer. Pemain berusia 23 tahun ini adalah salah satu dari beberapa bek tengah Premier League yang dikaitkan dengan Juventus dalam beberapa pekan terakhir. Milan Skriniar dan David Hanko juga menjadi alternatif yang mungkin dipertimbangkan oleh Juventus saat ini. Juventus berencana untuk mendatangkan bek tengah tambahan pada bursa transfer musim dingin mendatang, seiring dengan cedera ligamen lutut anterior ACL yang dialami oleh Gleison Bremer dan Juan Cabal dalam sebulan terakhir. Chelsea pantau talenta muda Red Star Belgrade, Andrija Maksimovic. Andrija Maksimovic, pemain berusia 17 tahun, menjadi sorotan sejumlah klub top Eropa berkat penampilannya yang mengesankan di Liga Champions musim ini. Dikenal sebagai mesinnya Serbia, Maksimovic telah mencetak 4 gol dan memberikan 2 assist dalam 14 pertandingan bersama Red Star Belgrade. Ia juga tampil dalam 3 laga Liga Champions melawan Inter Milan, Monaco, dan Bayern Munich, menunjukkan kedewasaan di level kompetisi tertinggi meskipun usianya masih sangat muda. Selain itu, Maksimovic telah mencatatkan 2 penampilan bersama tim nasional Serbia, memperkuat reputasinya sebagai salah satu pemain muda paling berbakat di Eropa. Berdasarkan laporan dari Thea Emtal, Chelsea termasuk di antara klub yang berminat untuk merekrutnya pada bursa transfer mendatang. Di bawah kepemimpinan Todd Boehly dan Claire Lake Capital, Chelsea terus berkomitmen membangun skuad yang berisi pemain-pemain muda berbakat. Sebelumnya, mereka berhasil mengamankan tanda tangan Esteva Willian dan Kendry Paes, yang dijadwalkan bergabung pada musim panas mendatang. Langkah ini menunjukkan visi klub dalam membangun tim yang mampu bersaing di masa depan. Namun, upaya Chelsea untuk merekrut Maksimovic akan menghadapi persaingan sengit dari Liverpool, Manchester City, dan Juventus. Meski demikian, Red Star Belgrade dan keluarga Maksimovic dikabarkan belum sepenuhnya bersedia melepas sang pemain saat ini. Jika Maksimovic benar-benar bergabung, klub mungkin harus mempertimbangkan melepas beberapa pemain untuk menciptakan ruang bagi bakat baru. Dengan potensi besar yang dimiliki Maksimovic, Chelsea perlu merancang strategi cermat untuk meyakinkan sang pemain bergabung ke Stamford Bridge, sambil memastikan karirnya dapat berkembang secara optimal. Noni Madueke luruskan insiden kontroversial saat melawan Arsenal. Aksinya dalam laga pada 10 November lalu menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk legenda Manchester United, Rio Ferdinand, yang menyebutnya sebagai tindakan tidak menghormati rekan setim dan menyarankan denda 2 pekan sebagai hukuman. Namun, Noni Madueke membantah tuduhan tersebut.
Saya hanya pergi ke lorong untuk ke toilet dan kembali dalam waktu 30 detik. Jika Anda melihat pertandingan-pertandingan sebelumnya, saya memang sering langsung ke lorong setelah digantikan. Ini bukan masalah besar sama sekali, ungkapnya. Setelah insiden tersebut, Madueke tampil impresif bersama timnas Inggris dalam kemenangan 3-0 melawan Yunani di UEFA Nations League. Ia mencatatkan assist untuk gol pertama Ollie Watkins melalui aksi individunya di sisi kanan lapangan. Ketika ditanya soal potensi bersaing dengan Bukayo Saka untuk posisi sayap kanan, Madueke dengan rendah hati menjawab, "Saya tidak menganggap Bukayo sebagai pesaing. Dia adalah rekan setim saya di Inggris. Saya sangat menghormati kualitasnya dan belajar dari permainannya untuk terus berkembang." Ia juga menambahkan, "Peran saya adalah menciptakan ancaman di lapangan. Saya senang bisa memberikan kontribusi dengan assist dan berusaha tampil sebaik mungkin sebelum ditarik keluar." Kini, Madueke fokus memperbaiki penampilannya bersama Chelsea. Menurutnya, insiden kecil tersebut tidak akan memengaruhi komitmennya untuk membantu tim mencapai hasil terbaik musim ini. Dengan kemampuan dan mentalitas positifnya, ia optimistis bisa terus berkembang di level klub maupun internasional. Gelandang AC Milan menyesal tidak pindah dari Chelsea lebih awal. Ruben Loftus-Cheek, gelandang internasional Inggris berusia 28 tahun, mengungkapkan bahwa karirnya mungkin akan berkembang lebih baik jika ia mengambil keputusan berbeda saat masih muda. Sebagai lulusan Akademi Chelsea yang bergabung sejak usia 8 tahun, Loftus-Cheek merasa masa-masanya bersama klub tersebut justru menghambat potensinya untuk menjadi pemain yang lebih matang. Meski mencatatkan 155 penampilan dengan 13 gol dan 17 assist untuk tim utama Chelsea, ia merasa kurang mendapatkan waktu bermain yang cukup di level kompetitif selama periode krusial dalam pengembangannya. Debut Premier League-nya terjadi pada usia 19 tahun di bawah arahan Jose Mourinho saat melawan Manchester City pada 2015, dan setahun sebelumnya, ia mencicipi laga Liga Champions. Meski berhasil meraih trofi seperti UEFA Youth League dan FA Youth Cup, Loftus-Cheek merasa transisinya dari pemain muda ke sepak bola profesional kurang maksimal. Dia mengungkapkan dalam sebuah wawancara, bahwa seharusnya dia meninggalkan Chelsea saat berusia 16 tahun untuk mendapatkan pengalaman di klub yang lebih kecil. Menurutnya, akademi besar seperti Chelsea memang memberikan fondasi yang kuat, tetapi pemain muda seringkali terhambat perkembangannya jika tidak mendapatkan menit bermain reguler. Loftus-Cheek menjelaskan bahwa pada usia 15 atau 16 tahun, para pemain muda sebaiknya mulai memikirkan langkah pindah untuk mendapatkan waktu bermain yang cukup di klub yang lebih kecil. Persaingan ketat di klub besar seringkali membuat pemain muda kesulitan menembus tim utama, sehingga bermain di klub lain dapat menjadi solusi untuk mendapatkan pengalaman di kompetisi yang lebih menantang. Kini, bersama AC Milan, Loftus-Cheek merasa lebih bebas untuk mengekspresikan kemampuannya di atas lapangan. Ia berharap pengalamannya ini dapat menjadi pelajaran bagi pemain muda lain agar berani mengambil risiko pindah demi mengembangkan karir mereka.